Shalom, perkenalkan nama saya Niko Silaban dengan NIM 240303058 dari program studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang pertama itu tugas graph. Yang pertama kita memasukkan import heap key. Ini bertujuan untuk mengimport modul heap key dari pustaka standar Python. Kemudian kita definisikan graph. Graf dipresentasikan sebagai adjacency list, di mana setiap kunci adalah simpul atau node, dan nilainya adalah kamus atau dictionary. Seperti di sini, pasangan netboard weight-nya yaitu AKB dengan biayanya itu 2. Kemudian di sini ada def uniform underscore cost underscore search dengan isinya yaitu graph, start, dan goal. Start Graph start dan goal ini adalah fungsi yang mengembalikan sebuah path atau daftar node dan total cost apabila goal ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan none. Kemudian di sini kita masukkan frontier. Ini bertujuan untuk menginisialisasi frontier primary key-nya yang berisi satu entry dengan biaya 0. Dan path yang awalnya hanya berisi start. Struktur ini memungkinkan Hipkey mempop atau mengeluarkan entry dengan cost terkecil terlebih dahulu. Kemudian di sini ada visited sama dengan set. Ini bertujuan membuat himpunan kosong untuk menyimpan node yang sudah diekspansi atau expanded. Tujuannya itu untuk mencegah perluasan ulang node yang sama setelah node tersebut diekspansi pertama kali pada biaya minimum. Kemudian di sini ada while frontier. Ini bertujuan untuk loop utama yang berjalan selama masih ada entry di frontier. Jika frontier kosong, berarti tidak ada jalur menuju goal. Kemudian ada cost path, heap key, dan seterusnya. Ini bertujuan untuk mengeluarkan pop entry dengan cost terkecil dari frontier. Heap key ini menjamin entry yang dikeluarkan adalah entry dengan prioritas cost minimal 1. Kemudian ada notepad dengan isinya itu -1. Ini bertujuan untuk mengambil node terakhir dari pad yang baru saja di pop. Node inilah yang sedang diekspansi sekarang. Dan di sini ada if nodes sama dengan goal return pad cost. Jika node saat ini adalah goal, maka akan mengembalikan pad dan cost saat ini karena frontier diurutkan berdasarkan cost. Kondisi ini memastikan solusi yang dikembalikan mempunyai biaya optimal bila semua bobot non negatif. Di sini ada if not in visited. Ini bertujuan untuk memeriksa apakah node sudah pernah diekspansi. Penting untuk kita ketahui, penandaan visited dilakukan setelah pop dan frontier, bukan saat di push. Kemudian ada visited at node. Ini bertujuan untuk menandai sebagai dia telah diekspansi sehingga tidak akan diekspansi ulang. Di sini ada for netboard weight in graph dan seterusnya. Ini mengiterasi atas tetangga netboard dari node weight adalah biaya dari node ke netboard. Kemudian ada new cost sama dengan cost dan seterusnya ini. Ini bertujuan untuk menghitung biaya kumulatif baru apabila kita melanjutkan page 1. Yang terakhir, kode ini bertujuan untuk memblok eksekusi bila file dijalankan sebagai script utama. Fungsi Kemudian memanggil fungsi uniform cost search dari node A ke F dan mencetak hasil pad dari total cost. Dan output dari kode program ini adalah pad di mana A, B, E, F total cost-nya adalah 4. Kemudian kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu tree search. Di sini yang pertama kita masukkan
form collection import the key. Ini bertujuan untuk mengimport the key dari modul collection. The key memberikan struktur data double index queue yang efisien untuk operasi pop lift dan append, sehingga cocok untuk Vivo QE untuk BFS. Kemudian kita definisikan graf, dan graf direpresentasikan sebagai agensi list sederhana. Setiap node memetakan ke daftar tetangga list berbeda dari bagian A, kemudian bobot tidak disertakan karena BFS menghitung jalur berdasarkan jumlah edge, bukan biaya. Kita lanjut ke kode program, ke kode ini. Dev3 search BFS graph start goal. Ini bertujuan untuk mendefinisi fungsi untuk melakukan tree search menggunakan BFS. Kata tree search di sini menandakan bahwa kita tidak menyimpan explored atau visited set, sehingga perilaku adalah seperti menelusuri pohon ekspansi dari node start. Kemudian di sini ada frontier, the key start. Ini bertujuan untuk inisialisasi frontier sebagai the key yang berisi satu elemen. Path awalnya yaitu start, frontier kemudian menyimpan path lengkap, bukan hanya node. Kemudian kita masukkan while frontier. Loop utama ini berjalan selama masih ada path di frontier. Kemudian kita masukkan path sama dengan frontier pop lift. Ini bertujuan untuk mengeluarkan path paling kiri atau Vivo, sehingga menjamin urutan level order BFS tingkat demi tingkat. Kita ketikkan juga node sama dengan path dengan isinya min 1. Ini bertujuan untuk mengambil node terakhir dari path yang sedang diekspansi. Dan if node sama dengan goal, maka return path. Jika node adalah goal, fungsi mengembalikan path tersebut. Dalam konteks tree search tanpa visited set ini, BFS akan menentukan path dengan jumlah edge paling sedikit terlebih dahulu di antara semua path yang diekspansi dalam urutan level order. Asalkan graf ini tidak mengandung revisit yang membuat div sebenarnya berbeda. Kemudian kita ketikkan for nightboard dan seterusnya ini bertujuan untuk setiap tetangga nightboard dari node buat new path sama dengan path plus nightboard salin list, dan ini bertujuan untuk mengembangkan pohon pencarian dengan menambah semua anak node saat ini. Kemudian yang terakhir kita masukkan return node supaya jika frontier habis dan goal tidak ditemukan maka akan dikembalikan nol. Dan if name sama dengan main, ini bertujuan untuk memblok eksekusi untuk menjalankan contoh mencari jalur dari A ke G dan mencetak hasil. Dan output dari program ini adalah path dengan isinya itu A, B, E, G. Baik, cukup sekian dari penjelasan kode program ini. Saya ucapkan terima kasih.